1 juta hanya untuk apa? Ya, itu aja dia agung-agungkan. Oke, Nyai udah sangat udah sangat enek kalau berbicara tentang dia. Ya. Nyai dikit tadi Maaf, saya mau jelaskan tadi alasannya saling korelasi kenapa Nyai takut. Uang 1 juta hanya untuk apa? Ya, itu aja dia agung-agungkan. Oke, Nyai udah sangat udah sangat enek kalau berbicara tentang dia. Ya. Nyai dikit tadi Maaf, saya mau jelaskan tadi alasannya saling korelasi kenapa Nyai takut. Ketika masa pernikahan dan sampai masa proses perceraian, jadi Pak Andri itu suka menggedor-gedor dan kasar, berteriak-teriak pada meneror Nyai dan tetangganya. Itu yang kami belum ungkapkan selama ini. Sampai ada pengrusakan di bagian pintu. Terus kalau udah dan masuk kalau sudah masuk pun dia banting-banting barang. Itu yang membuat Nyai takut. Jadi wajar Nyai ada di dalam itu takut dalam keadaan histeri. Menelpon kami para pihak lawyer waktu itu untuk tolong mas, dan sempat saya katakan sekali lagi, sempat Nyai itu memanggil polisi. Ya, cuman karena masih memandang Sultan sebagai anaknya, Nyai tidak meneruskan laporan itu yang belum kami sampaikan selama ini. Dan satu hal lagi, kami para tetangga juga menyampaikan amat sangat terganggu atas sikap-sikap yang bersangkutan. Jadi kami dari rukun warga ya, RT, RW dan juga komplek warga setempat yang di komplek Nyai itu sangat berkeberatan kalau dia hadir lagi gitu. Jadi kami sangat khususnya Nyai sangat berterima kasih kepada para tetangga-tetangga juga pada supportnya luar biasa mengamankan Nyai. Nah itu saking jahatnya yang bersangkutan. Jadi selalu melakukan gedor-gedor rumah, tindakan destruktif, banting-banting barang itu udah biasa. Tadi hakim menyebutkan bahwa Andri ini masih memberikan nafkah, itu kan membatas statement Nyai yang sebelumnya ya. Tanggapannya mungkin seperti apa? Itu tadi yang Nyai sampaikan, pemasukan bengkel ke rekening Nyai karena Nyai yang modalin. Dan tadi udah terbukti juga, hakim juga menyampaikan, kan itu semua juga ada bukti. Nyai yang modalin bengkel itu, terus udah gitu kalau uang masuk, penerimaan uang bengkel masuk ke rekening Nyai, ya itu sah-sah aja karena modalnya dari Nyai. Dialokasikan untuk bayar tukang per hari Sabtu berapa orang tukangnya, udah gitu untuk bayar logistik. Sisa kurang lebih cuman sedikit sekali. Nah itu nafkah maksudnya. Ya nggak apa-apa. Ya itu mungkin yang dimaksud itu. Oke, ini kalau Pak Andri bilang itu ada nafkah, ya silakan untuk memenuhi Pak Andri gugatan kewajiban dia untuk membayar hadonah, uang Mas Aida. Kan dia bilang dia memberikan nafkah. Ya monggo aja selama sehabis ini Pak Andri segera membayar Mas Aida, hadonah dan sebagainya. Tapi Nyai mengharapkan nggak sih nafkah Ida dan Muta? Apa Nyai udah nggak mampu bayar? Kalau Nyai sangat menghormati atas lembaga perkawinan ya, keputusan hakim tuh Nyai sangat hormat sekali. Jadi itu harus dia lakukan. Jadi tidak ada statement mengharapkan atau tidak mengharapkan, itu harus dilakukan. Kayak Nyai duduk di sini kan Nyai karena sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebenarnya tidak mau hadir karena menguras energi Nyai jadi ingat lagi kesedihannya, ingat trauma Nyai lagi, mesti duduk, mesti sedih, mesti apa, Nyai sebenarnya nggak mau. Tapi Mas Asgar, Pak Andika dan yang lain sebagainya, Pak Kris, Pak Rem menyampaikan Nyai harus datang karena hakim yang mulia sendiri yang meminta Nyai hadir. Oke, Nyai hadir. Gitu. Terkait dengan satu anak, tadi majelis hakim sendiri bilang Nyai harus memberikan waktu lah untuk Sultan dan Pak Andri untuk bertemu. Kira-kira apakah akan ada pertemuan itu atau seperti apa? Gini saya jawab. Terkait perintah hakim dalam putusan amar namanya itu, bahwa si Nyai ini, ibunya itu harus memberikan akses terhadap si Andri selaku bapaknya. Itu tak usah diputus oleh pengadilan pun, tidak usah diperintahkan oleh hakim, itu perintah undang-undang. Jadi tak ada putusan itu, undang-undang menyatakan bapak berhak untuk punya anak berhak untuk mengakses dengan bapaknya, begitu kan? Ya terkait itu ya akan kami penuhin, tetapi begini, itu kan kewajiban Nyai kan, ada juga kewajiban dia berkewajiban membayar nafkah anaknya tiap bulan 5 juta.
terkait hak dia yang diminta untuk supaya tiap bulan bisa bertemu atau berkala berapa kali bertemu, kami oke-oke aja, tetapi tolong hak anak berupa nafkah dari bapaknya tolong dipenuhin juga. Jadi bimbang. Hak anak diberikan, nafkah anak. Hak bapak bertemu anak akan kita berikan. Begitu, Mas. Terima kasih. Tapi Bang, selama proses ini kan Andri sendiri tidak bisa bertemu dengan anak, Bang. Andri mengaku tidak bisa bertemu dengan anak selama proses perceraian. Oke, ini, ya? sejak dulu tim kami maupun rekan kami sudah menyatakan, termasuknya ini, kami belum bisa memberikan itu karena masih status berperkara ini. Ya tunggu dulu, tunggu putusan ini sekarang putus. Nah, ya sudah kita laksanakan baik-baik itu perintah hakim, perintah hukum. Dia sebagai warga negara yang baik harus laksanakan itu perintah hukum, perintah pengadilan. Dia wajib membayar nafkah anak, itu hak anak berarti kan? Anak berhak mendapat kasih sayang bapak, ya kan kita penuhi. Bapak berhak mendapatkan supaya bisa ngakses dengan anaknya, ya akan kita berikan. Jadi ayo kita saling penuhi gitu loh. Monggo. Dari sisi Nyai sendiri, apakah sudah siap untuk membuka lagi komunikasi atau sudah siap untuk memberikan, istilahnya mempertemukan anak dengan Andri lagi? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa aspek pendekatan yang bisa menjawab pertanyaan Mas. Adalah pertama ini, rubahlah terlebih dahulu perangaimu. Siapa yang menggaranti tidak akan terjadi pertikaian dan tidak akan terjadi tindakan destruktif lagi di depan Sultan? Karena beberapa kali dia gendong Sultan sambil maki-maki Nyai, sampai bahkan mendorong badannya sampai jatuh ke lantai. Udah gitu dia banting-banting barang di depan Sultan tuh udah biasa. Itu pertama. Yang kedua, sampai detik ini Nyai masih membaca komentar dari akun fiktif dia, bonge-bonga dan lain sebagainya, mengolok-olok Nyai. Apakah itu yang namanya progres perubahan sikap yang baik? Nyai harus bertemu dengan orang kasar seperti itu lagi, orang jahat seperti itu lagi. Nah, tidak ada progres dari manner dia, attitude dia tidak ada. It means apa? Artinya dia benar-benar masih tetap orang yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari resume hasil psikolog Nyai Bu Citra dari Behaviors, dokter Nyai, dokter Diki dari sisi kesehatan baik mental maupun fisik Nyai. Yang ketiga adalah konselor anak dari Mas Despa dari Behaviors juga menyampaikan dari hasil resume pada saat ini Nyai belum di sisi siap dalam segi mental untuk mempertemukan anak dengan bapaknya. Yang pertama, yang lebih urgent adalah perubahan sikapnya. Sampai detik ini Nyai tidak melihat ada perubahan sikap. Dan yang terakhir, aspek terakhir adalah silahkan diselesaikan dulu kewajiban yang tadi yang mulia hakim sampaikan, bacakan. Itu udah mutlak dari pemerintah, dari pengadilan agama yang tadi Pak Andika menyampaikan. Ada uang idah, ada uang mut'ah 15, 25 juta dan juga uang hadanah 5 juta terhitung dari terakhir bertemu ya. Jadi dari Agustus. Nah, jadi sampai dengan sekarang berarti dikali 4. Jadi diselesaikan. Nyai laksanakan nggak putusan hukum itu, laksanakan juga enggak? Oh iya dong, harus dilaksanakan dong. Bahwa memberikan akses untuk Oh iya, bertemu memberikan dengan akses. itu kan perintah hukum juga. Iya, Nyai akan terhadap- laksanakan dengan sebaik mungkin, tapi tolong sebagai laki-laki kamu punya harga Laksanakan. diri, tolong laksanakan terlebih dahulu. Karena Nyai udah terbiasa dengan mulut manis, dengan janji-janji, dengan kelakar bohong dan lain sebagainya. Jadi setelah Andri istilahnya memenuhi apa yang Nyai minta tadi, berarti Nyai siap untuk membuka Betul. pintu. Ya, saling-saling Betul. laksanakan. Siap. Jadi gini, ada psikologinya itu. Dari awal kami sudah membuat mediasi itu perjanjian waktu-waktu untuk bertemu dengan anak. Tapi saat itu Pak Andri mencemooh saat itu. Nah, itu satu, kami disaksikan oleh kami para lawyer. Kedua itu di fakta persidangan, di dalam sidang juga Taat hukum. Pak Andri itu juga laksanakan mencemooh, semua. kembali mencemooh Nyai. Dan sehabis itu ingin memeluk Nyai. Jadi kondisi Nyai itu terteror oleh Mas Andri, itu yang menyebabkan ingin kita membuka akses dalam proses perceraian atau sampai sekarang tertutup. Ya, kalau kami tidak bisa melarang, tapi dari dalam Nyai sendiri yang bisa melarang bertemu. Tapi bukan berarti ini tanda kutip melarang untuk selamanya, karena kami tidak boleh memutus hubungan antara orang tua dan anak. Ada acuan nggak Bang, berapa bulan atau Ya kan tergantung yang bersangkutan. Ya. Kalau dia udah merubah sikapnya, udah benar-benar mannernya berubah, udah benar-benar sadar dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat
apa ya, mengolok-olok kami, karena di persidangan di depan hakim dia berani mengolok-olok kami, bilang pasukan hantu, terus ngetawain di waktu mediasi yang momen yang sangat sakral, krusial, sangat penting pun dia sia-siakan dengan dia monyong-monyongkan mulutnya, mengolok-olok Nyai. Ya. Nah, jadi ya gimana? Kita tuh berhadapan dengan orang psycho. Jadi ya tergantung dengan pihak dianya sendiri, Mbak. Kalau dia udah bisa berubah, utamanya mentalnya, mannernya, dan juga yang terakhir adalah kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim, dibayar dengan tuntas semuanya tanpa dicicil ya. Bagi Nyai dan tim kuasa hukum itu hal itu nominal itu kecil sekali ya dibanding semua effort yang udah kami keluarkan. Gitu, makasih. Ya, satu lagi ya. Jadi gini, Acuan itu. jadi Acuan gini, tadi. memang tadi kami biasanya ada seremoni ketika putusan cerai itu para kedua belah pihak untuk salaman atau saling mengucapkan pisah gitu. Cuman Pak Andrinya sendiri sudah keluar ya, jadi kami tidak sempat Nyai untuk melakukan itu. Sesuai putusan hukum itu Ada. Barang-barang Pak Andri ada sebagian yang kami ada di saya. Yang lalu saya ingin memberikan, cuman Pak Andri juga sudah. Sudah. Jadi yang utamanya gini, tolong selesaikan dulu semua kewajibannya. Barang-barang itu kalau buat Nyai sampah ya. Karena ya gimana? Nggak ada artinya buat Nyai. Tapi jangan sampai Nyai disepelekan. Nyai itu dia sangat menyepelekan Nyai berbulan-bulan. Oke, kamu lihat ya, hai orang yang sangat menyepelekan Nyai berbulan-bulan, ini bayaran yang harus kamu terima atas rasa sakit hati yang Nyai terima, kekasaran kamu disepelekan berbulan-bulan. Oke, jadi kalau barang-barang kamu itu merupakan sampah, tolong selesaikan dulu semua kewajiban kamu. Oke, aman, audio. Thank you. Terima kasih. Kasih ya. Nyai.